anugerah, menjadi pedoman, menjadi kekuatan, menjadi iman kepada setiap orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini. Awal minggu yang luar biasa Tuhan, Kau sediakan bagi setiap kami mengawali tahun 2022 dan seterusnya. Kami tahu ini adalah tahun pemurnian, tahun-tahun yang penuh dengan supernatural bagi orang-orang percaya. Persiapkan kami Tuhan, beri kami telinga seorang murid, pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan. Jamah hati kami yang keras Kau lembutkan Tuhan, karena inilah hari-hari yang terakhir. Kami merendahkan diri kami serendah-rendahnya, supaya Tuhan bekerja atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mempersiapkan acara ibadah dan perdana gereja GGP Harvest Ministry. Terima kasih Bapak, segala hormat dan kepujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan seorang. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Terima kasih singer. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini wah enak ya, bisa sender. Ini pertama kalinya bisa khotbah senderan. Puji Tuhan. Wah, luar biasa nih kejutan dari Pak Michael ini dan Gembala dan tim. Karena saya tidak begitu mengetahui bahwa perdana gereja ini ya yang Tuhan percayakan dan hadiah daripada Tuhan dari tim Pak Michael untuk mengadakan, istilahnya kalau saya sih soft opening ya Pak Michael ya, soft opening daripada masanya gini, masa minggu gak ibadah sih ya kan. Lah ini siap kok, walaupun saya nonton temblong-temblong kayak gini kan, siap silakan ya toh. Wong gak popo kabeh iku ya Pak Michael ya. Semuanya tuh gak apa-apa. Wong Anda aja biasa mau ngadakan ibadah di kampung-kampung, di kuburan-kuburan. Gitu. Ini jauh lebih indah, jauh lebih nyaman. Amin. Wow, Tuhan baik. First week ya, minggu yang pertama yang luar biasa. Kita tidak melihat jumlah karena dadakan toh, ya toh. Ini aja timnya ada yang di Bali udah berapa orang itu, masih ada di Bali. Puji Tuhan, Pak Marno, saya senang melihat Pak Marno. Marmo atau Marno? Marmo ya. Oke, jadi saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kemarin siang dari Pak Michael, udah Pak Yakob aja yang menyampaikan firman, dan saya gunakan sebaik-baiknya dengan waktu yang sangat terbatas, tapi saya tetap percaya karena ada awal-awal minggu atau awal tahun yang luar biasa yang Tuhan rasakan dalam kehidupan saya pribadi, sehingga saya ngomong sama Pak Michael, siap, pokoknya saya paling seneng kalau sesuatu yang perdana. Saya ngomong gitu, saya seneng yang pertama ya. Terus saya sempat kemarin saya bertanya sama istri saya itu loh nggak pernah khotbah mengenai tema tahun yang baru, nggak pernah. Saya ingat saya nggak pernah gitu. Maka istri saya berkata gini loh, tahun ini adalah tahun ucapan syukur. Udah cari firmannya, dia ngasih 2 ayat ke saya. Ya udah, nanti saya kembangkan sendiri. Dan saya setuju dengan ucapan syukur di awal tahun yang menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang diberkati Tuhan. Tahun melipat gandaan, tahun mujizat, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, seperti nyanyi kita tadi. Amin. Yes, semangat semuanya ya. Lihat kanan kirinya, semangat. Tahun baru, semangat. Yes. Haleluya. Kita buka di Mazmur 50 ayat ke-23. Sudah ya.
Yuk, yang sudah ada kita baca sama-sama yuk, supaya menjadikan iman ya. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. 3, 2, 1. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah, akan kuperlihatkan kepadanya. Kepadanya itu kepada kita semuanya ya. Jadi kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu korban loh Bapak Ibu. Ada korban puji-pujian. Itu kalau orang awam bingung, apa tuh korban puji-pujian? Ini sekarang mau mana? Korban ucapan syukur loh, bayangin. Anda bisa nggak mengucap syukur kalau Anda disakiti orang? Ya, kan nggak gampang loh. Orang menyakiti kita, merugikan kita, menipu kita, kita mengucap syukur dan mengampuni orang itu. Itu nggak gampang loh. Saya dengar siapa ya? Aduh, saya kalau ingat itu sampai sedih sekali. Ada satu hamba Tuhan yang besar di Surabaya. Ya, saya tidak sebutin namanya. Karena dia harus memutuskan untuk mempunyai istri yang kedua. Istrinya dengarnya sampai detik kematiannya tidak mau mengampuni. Berarti nggak bersyukur, ya kan? Karena ada korban. Ternyata dengan mengucap syukur itu ada korban. Bukan korban itu, bahasa Indonesia kan ada bingung ya. Bukan korban, maksudnya ada harga yang harus dibayar. Banyak kejadian saya mendengar, siapa ya? Oh, Pak Michael tahu. Mbak Heni, ya. Ibunya tuh sakit-sakitan terus. Nah, dia ngomong sama saya, Pak, ayo Pak, saya doain ibu saya Pak. Loh ya tahu aja, ibu saya itu loh nggak bisa mengampuni, nggak bisa bersyukur. Orang yang menyakiti dia tuh orang yang udah meninggal loh. Dia nggak bisa mengampuni, nggak bisa bersyukur terus. Akhirnya apa? Sakit-sakitan. Jadi saya katakan, orang bersyukur itu juga ada mengampuninya, gitu loh. Anda mengampuni, Anda bersyukur. Oh terima kasih, Anda telah menyakiti saya. Ya. Oh terima kasih, aku bersyukur. Aku mengalami ujian ini supaya apa? Rohaniku naik lebih tinggi lagi. Bukankah hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul semua mengalami yang sama, nabi-nabi semua mengalami yang sama. Bisa nggak kita mengucap syukur dan mengampuni orang itu? Nah, kembali lagi, kok mengucap syukur dengan mengampuni itu loh, konotasinya itu luar biasa. Mengampuni, mengucap syukur mengampuni. Karena itu hukumnya Tuhan. Ayo kita buka 1 Tesalonika 5:16 sampai dengan 22. Saya baca yang ganjil 16, Anda baca yang wale. Saya yang genap, Anda yang ganjil ya. Ya, temukan semua di sini ada kok, ya. Saya yang genap, bersukacitalah senantiasa. 17. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terus, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Saya bahas satu persatu ya. Bersukacitalah. Orang bersukacita itu berarti apa? Mengucap syukur. Amin. Amin. Yes. Dan yang kedua, tetaplah berdoa, mengucap syukur, bersukacita. Hari ini hari Minggu yang pertama, Tuhan mempercayakan GGP Harvest Ministry bersukacita. Ya, dengan pembukaan gereja yang baru. Saya ngomong sama Pak Beni tadi ya, kalau salah. Pak, kamu tahu nggak Pak Michael itu sudah berapa belas tahun melayani, dan sekarang ini Tuhan berikan waktu yang tepat. Waktunya Tuhan memulai dengan gereja yang baru. Haleluya. Haleluya. Memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, saya percaya ini adalah fondasi yang Tuhan percayakan kepada tim gereja ini untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi dan dipercaya lebih lagi. Rahasianya tadi apa? Bersukacita dan mengucap syukur. Yes. Tetaplah berdoa. Tetap harus berdoa ya. Karena Tuhan itu roh, dan kita harus berdoa dalam roh dan kebenaran. Ada banyak orang-orang yang gagal tidak berdoa dalam roh dan kebenaran.
Buktinya apa? Lek doa cuma Tuhan berkati aku, Tuhan anak-anakku main pandai, Tuhan kerjaanku biar sukses. Itu toh. Itu bukan hubungan pribadi. Ya, berdoa itu adalah satu intimasi. Intimasi. Bahasa Indonesia intim. Intim itu seperti suami dan istri. Enggak ada namanya intim tuh tonggo-tonggo ini melu intim kabeh lah. Opo itu? Intim itu ya yang jelas ya. Yang secara jelas sebenarnya dalam bahasa Indonesia yang benar, intim itu hubungan suami istri. Bahkan maaf kata dalam hubungan suami istri loh. Itu namanya intim. Di dalam Tuhan, pada waktu kita intim, dua pribadi kita ini saya ya, pribadi gerejanya dengan Tuhan itu intim. Karena kita adalah mempelai. Yo, mempelai gak bisa dong kita bawa yang lain-lainnya. Yuk, kawin bersama Tuhan. Kamu kita intim bersama Tuhan. Doa sepakat, korporat baik, tapi Anda juga harus punya doa keintiman dengan Tuhan. Amin. Dua arah kita dengan Tuhan. Dan orang gerejanya yang mengenal hubungan intim adalah gereja yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya nanti saya tidak membahasnya, Anda harus dibaptis Roh Kudus dan mulai belajar menerima, membuka hati untuk bahasa roh. Yes, amin. Ada kesaksian barusan itu, siapa itu? Tony atau siapa ya? Aku lupa. Ngomong, lah aku gitu, orang ngerti artinya, tapi aku ngerti bahasa opo toh, tapi aku ngerti artinya gitu loh. Ini bahasa roh sampai gitu loh. Jadi nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya dan kita sampai ke surga atau Firdaus istilahnya sekarang, kita tuh pakai bahasa apa? Ojo sampai masalahnya menjadi wah ini ada mengembang sedikit kasarnya ngomong Tuhan itu bukan Tuhannya Arab. Ada ya di diri ya. Itu kan benar sebenarnya ya kok ngamuk. Si Habib itu ngamuknya luar biasa. Iya toh. Lah sekarang gini, kalau Anda kita ini orang Indonesia, terus ono wong Malaysia atau wong mana datang kepada Tuhan dengan bahasa berbeda-beda, mungkin nggak? Simple loh. Ya pasti ada bahasa pemersatu dong. Bahasa internasional kita ketahui bahasa Inggris itu aja banyak yang nggak bisa. Tetapi nanti di alam roh nggak mungkin kita pakai bahasa Indonesia, yang satu bahasa Papua, yang satu lelah kacau di surga ya. Ya sederhana lah, kita berpikir sederhana. Pasti ada namanya bahasa pemersatu, yaitu bahasa roh. Anda yang belum bisa bahasa roh, Pak Michael tahu, saya selalu rindu. Ya, bukan karena saya. Ayo menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan itu adalah roh. Bukan berarti Tuhan tidak bisa mengerti bahasa Indonesiamu, tetapi ada bahasa nasionalnya surga, ya bahasa roh. Amin. Yes, apa yang setuju katakan? Pengen tahu. Gue setuju kabeh. Puji Tuhan. Saya nanti belum memperkenalkan diri. Ya saya Pak Yakub ya. Saya awalnya dengan Pak Michael itu membuat satu yayasan namanya Yajima. Kemudian ada sedikit pergantian pengurusan sehingga yayasan menjadi Takasi. Tetapi izinnya Yajima keluar juga akhirnya ya. Yajima sih katanya bagus ya Pak Michael buat Yayasan Cinta Sesama, dan itu dipakai untuk paut-pautnya TK ya sampai sekarang. Kemudian karena kita udah buat Takasi ya, Yajima tuh Yayasan Cinta Sesama, keren ya. Orang pasti tanya, oh kok Yajima, lucu bahasanya Yajima. Tapi bagus kan, Yayasan Cinta Sesama. Orang nggak perlu dikasih tahu artinya apa, udah ngerti ya kan. Kemudian yang kedua, ini juga anugerah. Saya beberapa bulan sama Pak Michael, jenenge apa ya bro yo. Tiba-tiba tuh saya mencari utak-atik lama loh sama Pak Michael. Akhirnya tiba-tiba seperti saya nggak ngomong audible ya, tapi tiba-tiba dikasih pengertian yang jelas sekali. Takasi, opo tuh takasi? Tali kasih sejati. Enak kan? Simple ya, simple tapi mengena kan? Tali kasih sejati loh. Ternyata kita juga masih bisa mengandalkan melakukan ministry dalam sosial juga ya Takasi. Amin. Yang belajar seneng ngobrol sama saya ini. Ayo ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun pergumulan Anda dan saya,
di hari-hari mendatang, ya 2021 Anda pasti punya banyak pengalaman. Kalau dipanggil di sini, ayo bersaksi, KP bersaksi. Timnya Pak Michael itu kesaksiannya luar biasa 2021. Tapi Tuhan kehendaki apa? Tetap bersyukurlah, ya. Di masa-masa yang datang, walaupun ujian, walaupun tekanan, walaupun himpitan, ya, tetap mengucap syukurlah. Firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah padamkan roh. Apa itu artinya jangan padamkan roh? Ya, apa yang Anda sudah lakukan yang baik, yang gini, yang baik, yang kudus, yang berkenan, yang sempurna, yang berkenan dan yang sempurna. Ya, ingat itu baik-baik, ya. Yang kudus, berkenan dan yang sempurna. Jangan padamkan roh. Jangan menolak dengan karunia-karunia roh. Hari ini adalah hari-hari yang terakhir, ya. Dan saya bahas sedikit mengenai itu. 20, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Siapapun, ya, nubuat itu bukan berarti harus selalu ada di mimbar ini. Oh, hamba Tuhannya, kamu yang akan datang akan gini-gini. Bahkan saya sama Pak Michael sering ngomong-ngomong itu, jangan gini, kita lakukan ini. Itu seperti sebuah nubuat juga kok, ya. Sebuah nubuat dan uji nubuat-nubuat itu yang mendatangkan asal itu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, ya. Awalnya harus pegang yang baik, apakah ini benar, baik, dan ujilah, ya. Jangan gampang kita menganggap bahwa, oh ini benar, ini pasti gini. Hati-hati, Anda pakai pikirannya sendiri, ya. Yang baik tapi diuji, ya. Di sekitar kita nanti akan kita ketemu banyak anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus Tuhan, luar biasa, bla 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 bla. Tetapi ternyata apa? Mereka dipakai atau agennya iblis untuk mengacaukan kita. Hati-hati. Jadi harus kita mengujinya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan untuk mencapai kepada yang baik, yang kudus, ya Pak. Yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Anda tidak bisa kalau Anda nggak menjauhkan diri dari kejahatan. Jadi jauhkan diri dari segala kejahatan, dan saya percaya orang dunia pun ngerti kejahatan. Anda pikir orang-orang yang disebut kadrun-kadrun nggak ngerti kalau ini dia berbuat jahat, tapi dia melaksanakan terus, ya. Jadi karena roh yang ada di dalam manusia itu adalah DNA-nya surga, DNA-nya Allah. Karena apa? Manusia hidup itu karena nafasnya Allah. Berarti ada DNA-nya Allah di dalam diri manusia. Saya kemarin karena keluarga saya datang ke Fasa Hotel ini, saya akhirnya karena mobil satu, akhirnya saya naik Grab. Ibunya pakai jilbab. Saya ngomong, wah Anda tuh orang cinta Tuhan. Saya ngomong gitu pertama. Wih, orang cinta Tuhan ya harus beratribut seperti itu. Hebat ibu ini cinta Tuhan. Memang benar kok harus cinta Tuhan ya. Saya ngomong kayak gitu. Anda tahu nggak ibu? Kenapa kita mencari Tuhan, mencari keselamatan? Karena DNA-nya dari nafas manusia, nafas Tuhan. Sehingga kita mencari kebenaran terus. Nah sekarang masalahnya mencari kebenaran, yo nek bener nek salah. Ada keselamatan di dalam Yesus. Ya, jadi ini kadang-kadang seneng loh Pak Greg. Saya 2 kali loh dalam hari-hari akhir sebelum akhir tahun 2001. Tak ijili kabeh gitu. Sing Greg itu dua orang. Puji Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Udah jelas ya yang dijelaskan oleh 1 Tesalonika 5:16 ayat yang ke-22 ya. Udah jelas ya. Ibrani 12:26. Kita minum dulu. Ibrani 12:26 ayat yang ke-26 sampai 29. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya menyimpang dari soal mengucap syukur dengan keadaan saat ini. Saya mendengar YouTube berkali-kali dengan hamba-hamba Tuhan, bahkan yang disebut karunia-karunia Nabi, dan semua berkata bahwa tahun-tahun yang akan datang adalah tahun-tahun yang sulit, dan semuanya berkata, hampir semuanya berkata bahwa akan ada resesi yang luar biasa mulai tahun ini sampai 5 tahun ke depan. Kok tepuk tangan resesi ngeri Pak. Nah tapi nanti tepuk tangannya nanti kalau Tuhan pelihara kita. Jadi ya Bapak Ibu, apakah itu tidak membuat saya juga sedikit gentar? Resesi itu apa toh Pak?
akan terjadi krisis moneter dan inflasi. Apa inflasi? Harga-harga semua naik. Aku nggak ngerti, ibu-ibu Lombok harus mulai naik. Terus minyak naik ya. Sembako naik Pak. Ya Pak, resesi terus kita bisa ngasih sembako udah tiap bulan. Amin, bisa Pak. Dana daerah cukup ya Pak. Saya nggak tahu. Pandemi ini memporak-porandakan sistem ekonomi dunia juga. Untung Indonesia cepat beralih, ya, cepat recovery. Anda tahu di Eropa sekarang malah lucu. Di Eropa sekarang kena semuanya pandemi. Semuanya, hampir semua negara. Amerika lagi bergelimpangan jatuh semua. Sekarang mereka maskeran semua. Amerika. Nggak tahu itu God's judgment ya, penghakiman Tuhan yang kita nggak tahu. Pandemi aja ada yang ngomong jelas, walaupun ada nabi-nabi yang berkata akan ada pandemi yang luar biasa yang memporak-porandakan dunia. Ini kita sudah berlalu. Sekarang ada lagi yang daya penularannya 5 kali lipat. Saya dengar dari teman saya di Jakarta sudah ada 156 orang kena. Ya, kita bisa santai di sini karena COVID Delta kan bisa nggak terlalu ini. Saya punya saudara sepupu 4 meninggal. Bayangin. Istri saya punya ipar, jadi istrinya adiknya kena, adiknya lagi kena, teman-temannya saya juga banyak. Rekan-rekan banyak kena COVID nggak? Ya, teman-temannya banyak ya. Nah, bayangin orang-orang yang dulunya hadir di kehidupan kita tiba-tiba hilang. Sampai salah satu itu adik ipar saya, anaknya itu sampai stres berapa bulan itu nggak mau kemana-mana, di rumah saja. Untungnya masih ada sumber mujizat, yaitu di dalam nama Yesus. Tik gitu toh, ya. Tuhan izinkan, tik, kayak terbangun dan sekarang mulai kuliah yang baik, bukan dengan papanya baik. Tik itu apa? Tuhan itu mujizat, Tuhan itu dahsyat bagi orang yang merendahkan hati di hadapannya. Buka telinga kita lebar-lebar, jangan menolak karunia-karunia. Bahaya sekali. Ini zamannya udah nggak main-main Bapak Ibu. Ya, resesi dunia, inflasi akan terjadi. Ya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Anda dan saya tuh menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tubuh kita masih ada di dunia, fine, oke. Tapi roh kita ada di surga bersama Yesus Kristus yang menjadi apa? Bapa kita yang akan memelihara kita. Ada nggak di sini yang menelantarkan anaknya? Bapak yang jahat aja tidak menelantarkan anak-anaknya, apalagi Bapak di surga. Firman-Nya berkata, masa kamu minta bapakmu di surga, bapakmu dunia, bapak ngasih anakmu minta roti kasih ular, enggak, ya kan? Apalagi Bapak di surga. Percayalah, resesi boleh terjadi. Saya ada kesaksian yang saya sampaikan ke Pak Michael. Aku ragu-ragu awalnya, tapi nggak apa-apa. Untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu apa? Kerajaan surga tidak akan tergoncangkan. Karena Dia adalah sumber, Dia adalah kehidupan kekal, Dia adalah penyedia semuanya yang kita perlukan. Dan Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Marilah kita mengucap syukur, diulangi lagi, ya, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya. Dengan cara yang berkenan loh caranya ternyata, ya, ada cara yang berkenan ternyata. Berarti ada yang tidak berkenan atau tidak biasa-biasa aja. Ya. Saya tidak membahas karena terlalu panjang gitu ya. Dengan hormat dan takut akan Tuhan, artinya apa? Mengikuti firman-Nya, bukan takut mau Tuhan enggak begitu. Ya, kehadiran papa, ya, papa jasmani aja kalau kita anaknya kalau melakukan kesalahan kan takut sama papa. Papa sudah melarang itu, ya. Papa udah melarang itu, saya harus ikuti apa teladan. Saya tadi malam membuat saya tidak damai sejahtera. Anak saya yang kecil itu kan OJT itu on job training di hotel. Bangunnya itu jam 5 pagi. Tapi kakaknya itu karena sudah free ya, udah gak ada kegiatan apa-apa, chattingan sama game chatting lagi, ngakak-ngakak, ketawa-ketawa. Adiknya kan gak bisa tidur satu kamar. Saya marah cukup besar. Gak apa-apa kok bisa tidur. Tidak bisa, saya ngomong. Bisa, tidak bisa. Sampai bengok-bengok aku. Mana ada,
Lah papa sih, soalnya buka pintu. Si Alicia ini, Caca ini bangun. Nggak mungkin saya buka pintu pelannya gitu, nggak ada suara. Yang membuat dia tidak bisa tidur ya kamu cekikikan, teriak-teriak main game itu. Dia kok tadi tidur? Tidak bisa. Siapa yang bisa tidur orang teriak-teriak di sebelahnya, ya kan? Jadi kemono ya yela-yela lho baca. Terus nyonya aku teko, aduh kamu pengen nyampein firman lho, kok sok marah-marah sama anak. Ya loh, itulah. Ya itulah jadi papa itu. Kok sampai di situ tadi apa ya, tentang apa ya kok sampai apa? saya aku tak cerita wae dari di mimbar mengenai hal ini. Itulah papa, tapi tetap mereka adalah anak-anak kita. Kita perhatikan. Karena Alicia ini yang kecil, kalau tidak tidur, teler jam 6 masuk ke, tadi kita ngadrop dia di hotel sampai jam ibu, sampai jam 10 jam berdiri terus sampai kakinya itu merongol-merongol. Sini itu merongol-merongol kabeh. Tak urut pakai cutter pen, kasihan. Ya apa itulah kehidupan lah ya. Jalani aja, kita ngasih encourage ke dia, jalani aja. Sebab Allah itu adalah api yang menghanguskan, ya. Allah itu api yang menghanguskan. Anda suka dan tidak suka, dia adalah Allah yang kekal, Allah yang bisa menghukum, Allah yang memberi kasih sempurna kepada hidup manusia. Ekonomi kerajaan surga. Kita hidup di dalam ekonomi kerajaan surga. Walaupun resesi yang ada, tetapi kita adalah anak-anak raja di atas segala raja, pemilik surga dan bumi. Percayakan hidup kita kepadanya. Saya banyak belajar sama Pak Michael ini sungguh. Hambanya ini saya senang sekali, tidak terikat dengan barang dunia. Tak sodori opo ya mendengar. Ayo coba aja diajak makan ke hotel dengan jutaan pun lah. Alah, aku podo ya bang. Panggil aku dan mangan sego ya, aku jam syukur. Makanya jangan dibiasakan makan enak-enak. Kok rasa makan sego ya mana lo? Ya bener ya. Sorry, wongnya mumpung gak ono, gitu. Wongnya mumpung gak ono dicek makan di hotel. Padahal kita ini makan sembarang iso. Sorry tuh saya di hotel ini makanan malah gak enak loh menurut aku. Ayo, siapa yang setuju? Hambar loh makanan di hotel itu. Hambar. Kita sering. Enak loh, masuk bayar larang tapi gak enak. Mending rawon ini. Kampungnya Pak Michael loh enak. Rawon pecel ya. Enak itu. Terus apa yang harus kita lakukan ya? Karena ekonomi kerajaan surga itu bayangin ya. 5.000 orang laki-laki diberi makan 5 ketul roti dan 2 potong ikan, bayangin. Itu ekonomi kerajaan surga. Anda harus imani itu. Itu 5.000 pria. Padahal si teko ini akeh wedoke, gitu. Banyak perempuannya. Kalau laki-laki 5.000, perempuannya sudah double. Tidak pernah disebut karena memang itu budayanya Yahudi begitu ya, itu orang laki-laki. Belum anak-anak. Aku gak bisa bayang norerano mikrofon itu Tuhan Yesus ngomongnya opo. 5.000 katakan wanitanya 7.500, jadi 12.500. Lah anaknya gembol anaknya loro apa satu, so 20 ribuan. Ngomongnya apa Tuhan Yesus itu? Dan sisa 12 bakul. Keren gak? 7 atau 12 Pak? 12 lah. Keren gak? Itulah ekonomi kerajaan surga. Kalau Anda hidup di dalamnya, Anda akan tidak kena resesi dunia. Karena rohmu sudah dimenangkan di surga dan dimenangkan selalu sampai kehidupan kita selama-lamanya. Oleh karena itu bergantunglah kepada yang pemilik ekonomi dan sumber daripada segalanya. Amin. Yes, saya juga ya, untuk saya juga. Tiap waktu kita mengalami suatu pergumulan, saya kembali lagi ucap syukur udah selesai. Kita selesaikan ekonomi dunia dengan hati yang percaya dan ucapan syukur bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang jelek. Tuhan selalu memberikan yang baik. Saya katakan sama anak-anak saya berkali-kali, kamu jangan sekali-kali berpikir papa mamamu itu tidak baik ya. Itu salah konsep. Demikian juga papa mamamu berkata kepada Tuhan, Tuhan kau selalu baik. Yang baik selalu ada dalam Tuhan. Tuhan selalu baik. He is a good. He is good. Good. Tidak ada yang jelek di hadapan Tuhan. Kalau Anda mengalami satu masa-masa transisi dan kesulitan dan apapun, itu karena Tuhan mau menguji imanmu. Untuk supaya naik kepada level kelas berikutnya. Untuk apa? Mempersiapkan kedatangan Tuhan. Karena orang yang tidak bercacat celah akan melihat Allah. Siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih hatinya dan murni.
yang murni hatinya, yang bisa masuk ke dalam pemberhentian Tuhan, ke gunung Tuhan ya. Oleh karena itu kita bisa menguasai ucapan syukur, kemudian resesi dunia, dan sekarang kita bekerja di ladangnya Tuhan. Supaya adil dong. Mosok yang santai-santai di rumah masuk surga juga, mosok levelnya nggak beda, enggak, pasti dibedakan. Ada yang rajin pasti dapat berkat-berkatnya. Kisah Para Rasul 1:8 berkata apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Amin. Kalau Roh Kudus, ayo baca sama-sama ya. Saiki saking anune males sih ono skrip kok ora gelem buka kabeh. Bahkan tidak ada yang bawa Alkitab. Dulu sebelum ada HP, Alkitab adalah buku paling laris di dunia. Saiki LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, hampir bangkrut. Karena iki lho HP, ono tab, kasihan juga ya. Tapi perlu sih kadang-kadang pakai Alkitab juga sih. Bisa dicoret-coret lebih enak ya. Oke, yuk kita baca yuk Kisah Para Rasul 1:8. Inilah tugas kita selanjutnya. Jangan ngalah, aduh ngenteni resesi, oh, Tuhan pelihara saya. Enak aja, kita harus bekerja dong di ladangnya Tuhan dong. Oke, Kisah Para Rasul 1:8. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi ada tugas untuk kita juga hidup di dalam kerajaan Allah. Loh, namanya aja kerajaan Allah. Jadi ada status dong. Raja, ya. Terus dengan apa? Pegawai-pegawainya, ada tentaranya, ada pasukan perangnya. Ya, kita namanya kerajaan Allah itu begitu. Dan lawan kita adalah siapa? Iblis. Ya, bahasa Inggrisnya keren gini. We are in the battle. In the warfare. Kita ini ada di dalam peperangan. Bapak Ibu, kamu ada kan tahu namanya Bu Sally kan? Isinya kayak perang. Lek ketemu BDE itu isinya perang. Aku sampai bingung. Isinya perang ini ngomong itu. Ono setan gitu, diusir. Aku tuh serangan balik loh, semua terus. Ya aku setuju sih. Orang udah masuk ke dimensi roh itu seperti itu Bapak Ibu. Anda ketahui semuanya itu ada di dimensi roh semua. Keadaan kita sekarang ini loh, itu semua ada di alam roh, semua sudah terjadi sebelumnya. Ya, saya terlalu percaya, menjabarkannya butuh waktu. Ya. Jadi kuasa Tuhan dinyatakan sekarang. Buktinya kita ini di akhir zaman. Buktinya, ya, itu tadi yang disebut dengan Yerusalem, keluarga kita. Ya, keluarga kita dulu, Yudea, mungkin sekitar kita, ya Yudea, sekitar kampung kita, Samaria di kota kita dan sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa sih? Orang-orang harus dimenangkan, Bapak Ibu. Ya. Menjadi saksiku, penginjil. Orang-orang itu harus dimenangkan. Kita nggak perlu masuk ke Papua untuk seperti Jim Yos itu. Mengerikan sekali itu orang Amerika yang di Papua itu. Hidupnya sampai mengerikan sekali. Maksudnya secara manusia dia harus sakit malaria sampai nggak karu-karuan, istrinya sampai diperkosa segitu. Siapa yang pernah dengar namanya Jim Yos, orang Amerika yang di Papua? Di YouTube banyak loh. Pokoknya kita sering share-sharing itu loh Pak Michael. Dibentuk sel grup itu nanti saya share. Lek ono HP ini. Lek ono HP ini Pak Michael ya. Ya berdoa aja lah semua coba tuh punya HP. Tapi tak ono kuotane bener. Oke. Ada imagine nggak? Ada bayangkan nggak? Kemarin nyonya aku sambil nyiapin firman, dia dengerin Zoom. Itu ada hamba Tuhan hitam itu dari orang London ya, orang Inggris hitam, namanya siapa lupa aku. Doain orang tuh kanker payudara itu Bapak Ibu. Bisa liar. Wah langsung ditunjukin tuh darahnya berepotan kabeh di kaosnya, berepotan kabeh darah. Anda yakin kan ibu sudah sembuh belum? Pergi ke dia pergi suruh ke kamar mandi. Sudah kering, Pastor. Apa pernah terjadi sebelum ini? Acara Zoom kita lakukan tiap hari Sabtu. Makanya saya encourage Anda nanti mulai Kamis
minggu depan tanggal 13 tidak salah, kita ada Zoom. Ayo belajar mendoakan orang, ya, mendoakan orang melalui Zoom, ya. Nanti Anda akan lihat, ya, di dalam kerajaan surga tidak ada istilah menganggur. Saya memulai pelayanan mendoakan orang sakit itu sejak tahun 2016. Saksinya ada satu orang yang kakinya bahkan diminta untuk diamputasi, basah luar biasa, Ibu Ningsih salah namanya. Aku udah lupa. Itu anehnya Ibu Ike, Ibu Ningsih itu. Nah, itu kakaknya. Itu kering seketika. Saya tidak melihat pakai video call, karena aku isin video call pakai ini aja video WA call. Bayangin sekarang murahnya kayak gitu. Ini provider so miskin semua karena orang pakai WA call semua, ya. Ya, jadi sekarang Tuhan menyediakan Zoom, seluruh dunia bisa bergabung jadi satu, sampai 1.000 orang, ya bisa. Itu berbagai negara, orang yang miskin, orang yang kurang dapat informasi tentang kedatangan Tuhan, mujizat Tuhan itu sumber, Tuhan itu adalah penyelamat, juru selamat satu-satunya. Mereka bisa dapat melalui Zoom. Bahkan tadi yang kanker tadi, itu langsung loh online ya, tadi malam. Itu orang berkerudung, bayangin. Keren nggak? Ada pernah dengar ya, Pastor Edi Simon? Bayangin, apa ada zaman berapa tahun sebelum ini? Enggak ada kan? Tuhan munculkan, itu tandanya apa? Ada perempuan lagi satu, nggak tahu, kelihatannya jemaatnya dia yang juga dapat karunia, jadi ada impartasi. Zaman-zaman kita dulu mana ada, orang di jalan-jalan didoain sembuh, kan nggak ada. Itu artinya apa? Alert di dalam Kisah Para Rasul 1:8. Alert itu apa? Itu tanda, simbol tanda. Alert, perhatian. Nah itu loh, alert. Kalau bahasa Jermannya Achtung. Bahasa Inggrisnya dangerous. Itu tandanya apa? Alarm, betul ya, boleh bingung. Dangerous, bahaya. Alarm, ya, benar akan digenapi. Nanti Anda dan saya kalau mengikuti tadi disebut jangan melakukan tindakan-tindakan yang jahat dan menerima karunia Roh, Anda juga dipercaya. Dan saya tahu persis gereja ini akan dibangun oleh dasar para rasul dalam nama Yesus dan nabi-nabi. Anda akan menumpahkan tangan, orang itu akan sembuh. Karena itu bisa diimpartasi, karena ini akhir zaman. Bukan Tuhan tidak akan pilih-pilih, hanya orang yang mau, ya, yang mendapatkannya, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sudahkah Anda dan saya terima Roh Kudus? Karena terima Roh Kudus artinya Anda apa? Frekuensi dengan Tuhan itu nyambung. Kenapa orang harus lahir baru? Ya, Rasul Yohanes ngomong gini, aku membaptis kau dengan air tanda pertobatan, tetapi yang akan datang daripadaku akan membaptismu dengan Roh dan api. Ya, jadi jangan ditolak. Ya, maaf kata kalau yang dari gereja-gereja yang belum mengerti itu. Loh, Anda kok bisa menolak loh? Ini loh, Alkitab ini selalu afdol, up to date, berlaku sampai akhir zaman nanti. Itu karunia kita dapatin untuk kita memberkati orang lain, karena karunia untuk menolong orang lain. Ya, jadi Tuhan sediakan Zoom, bisa seluruh dunia masuk di situ. Siapa aja bisa masuk. Di grupnya kita, grup HMC, Healing Movement, itu juga dari berbagai pulau-pulau, dan kita melihat mujizat ada. Pak Michael kadang kalau ada waktu juga ikut. Jadi silahkan Anda yang mau bergabung, karena hari Kamis, mungkin nggak tahu ada kegiatan nggak Kamis, ikut aja, ikut doain, nggak usah malu lah. Nah ini loh yang saya melihat, karena orang tidak terbiasa mendoakan. Mana mungkin doain orang melalui visual Zoom, mana mungkin. Loh, saya sendiri melakukan menyaksikan betapa banyak orang disembuhkan melalui itu. Karena Tuhan coba pikir secara manusia, harus ditumpangi tangan pendeta, nggak perlu. Pada waktu nama Yesus disebut, terjadilah mujizat. Amin. Terjadilah kelepasan, terjadilah kelegaan, terjadilah pembebasan dari penjara orang-orang yang dibelenggu oleh kuasa jahat. Amin. Saya kembali lagi kepada ucapan syukur, ya. Jadi tugas kepada Tuhan
untuk memberitakan firman-Nya dan kembali lagi aku ke ucapan syukur karena ini satu paket.